Bapak-bapak dan saudara-saudara ikhwatal iman jamaah duhur Masjid Sudirman, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di hari yang barokah ini, hari Kamis, pekan kedua di bulan Safar 1437 Hijriah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat duhur berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan duduk sejenak dalam program haji kita. Di tengah kita bekerja mencari maisha, mencari nafkah yang juga adalah ibadah. Manakala kita niatkan melaksanakan perintah Allah, mencari rezeki yang halal. Karena mencari rezeki yang halal dalam hadis dikategorikan fi sabilillah. Di tengah kita bekerja yang juga ibadah, kalau kita niatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, menafkahi keluarga. Karena menafkahi keluarga adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Inna 'alaika li zaujika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak istrimu ada hak atas dirimu, tunaikan kewajibanmu itu secara adil. Di tengah kita bekerja yang juga ibadah, kalau kita niatkan agar kita bisa melaksanakan perintah Allah yang lain, seperti zakat, infak, dan sholat. Karena bagaimana bisa zakat kalau kita miskin? Bagaimana bisa infak dan sedekah kalau kita kere? Lebih jauh lagi, bagaimana bisa haji atau umrah? Dan di tengah kita bekerja yang juga ibadah, apabila kita niatkan agar kita bermanfaat bagi orang lain, sebab khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Di tengah bekerja yang ibadah itu, kita sempatkan waktu duduk sejenak, meningkatkan keimanan kita. Dan ini tradisi para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum, generasi awal umat ini, kalau mereka bertemu sesama mereka dalam aktivitas mencari maisha di pasar, mereka sering-sering mengingatkan. Mu'adz bin Jabal berkata kepada teman-temannya, ijlis binan bin Sa'ad. Mari kita duduk sejenak, mantapkan iman kita kepada Allah. Tidak usah terlalu lama, sejenak saja. Atau bahasa Abdullah bin Rawaha, hayya bina bin Sa'ad. Mari kita duduk sejenak, mantapkan iman kita kepada Allah. Itu para sahabat radhiyallahu anhum, generasi awal umat ini yang dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, konon lagi kita, dengan tantangan kehidupan yang jauh lebih berat godaannya, maka tentu sangat urgen dan lebih penting lagi. Jamaah rahimakumullah, materi yang diamanahkan kepada saya adalah tafsir dan melanjutkan surah Al-Baqarah, sekarang ayat 275 276. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba.
la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan karena mabuk. Dzalika bi annahum qalu, itu semua karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlul riba. Jual beli sama aja dengan riba. Yang syariah, yang konvensional sama aja, cuma beda nama. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal enggak sama. Allah menghalalkan jual beli, menghalalkan bagi hasil, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Walaupun namanya menjadi bunga atau pengertian atau sudah biasa, namanya boleh berubah-ubah. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, siapa saja yang telah datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya, dari Allah, panta'a, lalu berhenti dari riba, falahu masarab, maka baginya apa yang telah lalu, pokoknya saja. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Wa man ada, tapi siapa yang mau balik lagi, hasil kecil. Kalau ini kan pasti gede pula. Apalagi kalau suku bunganya naik. Faulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni neraka, menurut lebih dari hum fiha khalidun, mereka kekal. Jamaah limakumullah, apa yang disebut dengan riba? Riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Secara bahasa. Tapi secara istilah, riba adalah tambahan atas pokok yang dikaitkan dengan waktu. Tambahan atas pokok yang dikaitkan dengan waktu. Itu riba. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau mengungkap bahwa riba itu pertama kali muncul di masa jahiliyah. Sehingga kemudian Rasulullah SAW dalam hadis menyebut sebagai riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Riba jahiliyah itu begini, kata Ibnu Katsir. Adalah orang-orang Quraisy, orang-orang Arab saat itu sebelum Islam lahir, bahkan ketika Islam lahir, mereka itu umumnya adalah pedagang, umumnya bisnismen. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ya, sebagaimana orang-orang Quraisy itu biasa melakukan perjalanan bisnis di musim panas dan di musim dingin. Di musim panas mereka berangkat ke Syam. Syam sekarang jadi 4 negara. Syria, Yordan, Lebanon, Palestina. Satu lagi jangan disebut, negara liar, negara Gaza. Hanya jadi 4 negara saja. Jadi mereka di musim panas seperti itu Syam, di musim dingin pergi ke Yaman untuk bisnis. Jadi orang-orang Quraisy itu umumnya adalah pedagang. Mereka pedagang sudah ekspor impor Syam ke Yaman. Nah, banyak kata Ibnu Katsir, para pedagang ini yang nggak punya modal, sehingga kemudian meminjam modal kepada para pemilik modal di Makkah. Ya. Dengan mereka minjam, tapi kata Ibnu Katsir saat itu kalau mereka minjam sedinar, mereka minjam 1000 dinar, misalnya 1000 dinar itu 1 dinar sekarang 2,5 juta katakan. 1000 dinar berarti kira-kira 2,5 M. Misalnya mereka, karena salah rupiahnya yang jatuh, kita mah jangankan dengan dinar lah, dengan lira Turki saja. 1 lira Turki 10.000 kita. Padahal saya ingat betul 12 tahun yang lalu ketemu orang Turki di Mekah. Ya akhi, 1000 kita 1 juta dia. Jadi dia kalau mau haji itu mau koper, saking jatuhnya mata uangnya. 1000 kita 1 juta dia. Tahu? Ada jemaah saya dikasih uang sama orang Turki, itu pecahan 500.000. Kita kan 100.000 aja kayaknya mana gitu kan, pasti itu real kan cuma 25 real. Ini 500.000. Itu 12 tahun lalu. Antum tahu hari ini 2 tahun lalu aneh ke Turki, 1 lira kita 7.000, sekarang 1 lira 10.000. Jadi dulu 1000 kita 1 juta dia, sekarang 1 lira dia 10.000 kita.
Turki setelah mereka meninggalkan sekuler, kembali kepada Islam, ekonominya melejit, pembangunannya melejit, mata uangnya kuat, sehingga jadi kebalik sekarang. Makanya aneh kalau negeri ini makin sekuler. Lah disarang sekulernya saja, sekuler sudah ditinggalkan karena gagal, dan mereka sudah kembali kepada Islam. Dan betapa hebatnya presiden, ya, kemarin nembak jatuh pesawat Rusia, dengan bangganya dia mengatakan, kalian harus tahu ya, peringatan negara kami ini gak main-main, punya izah. Di kita itu pesawat muter-muter berhari-hari, motoin potensi-potensi alam di Indonesia, aman-aman aja. Padahal cuma 17 detik pesawat Rusia itu masuk ke Turki. Ajar. Di negeri yang tercinta ini bermuter-muter dan berminggu-minggu, damang-damang saja, aman-aman saja. Nah, misalnya pedagang itu minjem 1.000 dinar, maka dibalikin juga 1.000 dinar. Loh, kalau begitu riba jahiliyah itu apa, kata Ibnu Katsir? Riba jahiliyah itu ternyata begini. Jika mereka minjem 1.000 dinar, tiba-tiba misalnya di Syam, itu kebutuhannya waktu dari jam ditentukan itu tertunda. Misalnya minjam 1.000 dinar untuk dikembalikan 3 bulan yang akan datang 1.000 dinar pula. Tiba-tiba di Syam ada urusan lain, ada hal lain, sehingga mereka akan terlambat pulang dan terlambat membeli. Maka mereka akan kirim utusan dari Syam, dulu belum ada HP, masih pakai utusan, dengan pesan atini waktakada sautika kada, berikan tambahan waktu kepadaku, nanti saya tambah dari 1.000 dinar itu. Itulah riba jahiliyah. Jadi riba jahiliyah itu baru dikenakan kalau terjadi keterlambatan. Itu pun atas keinginan si peminjam, atas kerelaan si peminjam. Tahu dirilah gitu. Riba jahiliyah itu baru dikenakan kalau ada keterlambatan, itu pun atas permintaan si peminjam, dan itu pun minjemnya untuk kebutuhan yang produktif. Itu riba jahiliyah. Itu aja sudah haram. Makanya kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, riba yang terjadi di tengah kita ini sekarang ini lebih jahiliyah daripada riba jahiliyah. Kenapa? Ada 3 alasan. Riba jahiliyah itu baru dikenakan kalau terjadi keterlambatan. Kalau tepat waktu, minjam 3 bulan 1.000 dinar, kembali 1.000 dinar. Kalau di kita, begitu tanda tangan di atas materai, bunganya udah berjalan. Kalau riba jahiliyah baru dikenakan jika terjadi keterlambatan. Yang kedua, ya, riba jahiliyah itu atas keridhaan si peminjam. Kalau di kita yang punya duit, kalau ke bank ya bank, ya Anda mau ya sudah, kalau enggak sekian persen dari bunga. Kemudian yang ketiga, riba jahiliyah itu yang minjemnya itu untuk yang produktif, untuk bisnis, sehingga sebenarnya dia akan tertutupi bunga itu dari untungnya gitu. Karena yang minjemnya, pinjamnya adalah pinjaman produktif. Tapi kalau riba di tengah-tengah kita, mau untuk bisnis kek, bangun serumah kek, nyekolahin anak kek, ngawinin anak kek, gak mau tahu, pokoknya minjem sekian persen dari pokok kali waktu. Maka kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, riba kita hari ini lebih jahiliyah dari riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah saja yang pinjamannya untuk produktif baru dikenakan setelah terjadi keterlambatan dan atas keinginan si peminjam, itu saja sudah diharam. Apatah lagi riba di tengah kita hari ini. Walaupun namanya dirubah menjadi bunga atau pengertian atau sudah biasa.
orang-orang yang memakan riba, tambahan atas pokok yang dikaitkan dengan waktu itu, mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan karena mabuk. Allah menggambarkan seperti orang yang kerasukan syaitan, orang yang kesurupan, atau orang yang mabuk. Artinya nggak sadar dia bahwa yang dimakannya itu adalah sesuatu yang lain. Ya akhi, riba ini kan kebiasaan jahiliyah yang ketika Islam datang kemudian dihapus. Tetapi penghapusan Allah kepada riba ini sama seperti penghapusan Allah kepada khamr, bertahap. Khamr kan minuman keras. Walaupun kalau sekarang kan bentuknya tidak selalu minuman, ada yang diisep, ada yang disuntik. Kalau dulu memang hanya bentuknya yang diminum saja. Nah, khamr juga kan pengharamannya bertahap. Pertama kali Allah sebutkan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'uhuma wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Fihima wa manafi'u linnas itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Para sahabat bertanya kepada antum, kepada Rasulullah, kepada anda, kepada Rasulullah SAW tentang khamr dan judi. Ada khamri wal maisir. Katakan, padanya memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar dari manfaat. Ketika turun ayat itu para sahabat masih minum. Sebab khamr itu sudah jadi budaya jahiliyah, sudah jadi kultur masyarakat Quraisy saat itu. Tidak ada pertemuan kecuali disediakan khamr. Semakin elit sebuah pertemuan, semakin berkelas orang yang dihidangkan. Karena sudah terbiasa begitu, maka pengharamannya bertahap. Pertama, Allah akui ada manfaatnya. Mungkin penghangat di musim dingin. Di Arab kalau musim dingin bisa sampai 50, bisa sampai 6 derajat. Di Madinah itu kalau musim dingin bisa sampai 3 derajat. Di musim panas 54 derajat. Haji kemarin itu musim panas 54 derajat. Makanya musibah di Mina itu salah satu penyebabnya juga adalah dehidrasi. Musim dingin kadang-kadang ada manfaatnya untuk penghangat badan. Tapi kata Allah, itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari manfaat. Para sahabat masih minum. Sampai kemudian ada kasus seorang sahabat mengimami sholat subuh, baca Quran salah. Harusnya la a'budu ma ta'budun, dia baca a'budu ma ta'budun, kan batal. Harusnya saya tidak akan menyembah yang kalian sembah, ini malah saya menyembah yang kalian sembah. Rusak, fatal sekali. Maka turunlah ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, surah An-Nisa. Hai orang beriman, jangan sholat dalam keadaan mabuk. Sholat sehari semalam 5 kali. Kan tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk, kan makin peluang untuk minum tuh udah nggak ada. Tapi kadang-kadang mereka masih minum di malam hari dengan alasan habis itu tidur. Akhirnya tahap yang ketiganya turun pengharaman secara saklek di surah Al-Maidah. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya yang namanya khamr, judi, mengundi nasib itu adalah najis, perbuatan syaitan. Tinggalkan agar kalian berbahagia. Turun ayat itu dalam sirah disebutkan parit-parit kota Madinah penuh dengan khamr-khamr yang dituang. Jadi simpanan-simpanan khamr mereka yang berkualitas, konon makin lama di situ makin berkualitas. Itu dituangkan air sampai parit-parit kota Madinah penuh, dan para sahabat mengatakan intahaina ya Rabb, kami berhenti ya. Kalau sekarang nggak ada alasan lagi, sekarang ayatnya udah turun yang haram saja. Nggak boleh lagi berkilah, kan ada manfaatnya, tidak ada. Ini namanya khamr. Ya kan, baik itu yang diminum, diisap, disuntik, ya apapun namanya, haram, najis, perbuatan syaitan. Nah demikian juga riba. Riba juga pengharamannya bertahap.
Dan ini, ayat ini adalah salah satu di antara tahapan pengharaman riba. Tapi lebih sakit pengharaman riba itu ketimbang homer. Kalau homer pernah di tahap pertama diakui ada manfaatnya. Kalau riba enggak. Sejak awal dikatakan bahwa riba itu tidak menguntungkan, tapi merugikan. Baru kemudian ini tahap keduanya. Orang yang makan riba seperti yang kesurupan syaitan. Sampai nanti ayat berikut pengharaman sakleknya, kalau tidak mau berhenti, perang lawan Allah dan Rasul. Jadi pengharaman riba itu jauh lebih dahsyat daripada khamr. Sampai kata para mufassir, tidak ada satu hal yang Allah haramkan seharam Allah mengharamkan riba, sedahsyat Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan zina, tapi tidak sedahsyat Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan membunuh, tapi tidak sedahsyat Allah mengharamkan riba. Bayangkan dalam hadis, riba yang paling ringan itu adalah aisaruha ar-riba bid'un wa sab'una baban aisaruha mithlu an yankiha rajul imra'an kan rajul ummah. Riba itu ada 70 pintu. Yang paling ringannya seperti seseorang memperkosa ibunya. Nauzubillah min dzalik. Itu yang paling ringan. Maka tidak ada yang pengharaman yang dahsyat sedahsyat Allah mengharamkan riba. Dan memang kita rasakan sendiri betapa riba menghancurkan ekonomi bangsa. Turki melejit ketika mereka meninggalkan riba, mereka meninggalkan sekuler kembali kepada Islam. Hari ini Turki menjadi negara paling kuat di dunia. Dulu ngemis-ngemis, ya sebelum partai Islam menang, dulu mereka ngemis-ngemis yang masuk di Uni Eropa. Uni Eropa tak pernah mau terima. Hari ini Uni Eropa yang ngemis-ngemis agar Turki masuk di Uni Eropa. Di saat yang sama tetangga Turki, Yunani itu mantan imperium menjadi negara gagal. Negara gagal itu negara yang hutangnya lebih gede dari kekayaan negaranya. Konon negeri tercinta kita ini calon kelima. Mudah-mudahan yang disampaikan calon kelima. Yunani itu negara gagal, dia hanya ada dua pilihan, bubar ganti nama atau di take over oleh Inggris. Tapi apa yang terjadi? Turki kemudian membantu keuangan Yunani tanpa harus di take over, tanpa harus ganti nama. Bahkan sekarang sejak 3 tahun lalu IMF yang dulunya ngutangin ke Turki, sekarang Turki yang ngutangin ke Yunani. Setelah mereka meninggalkan sekuler, meninggalkan kapitalis, kembali kepada Islam. Ya, di Istanbul itu menjadi bandara terbesar di dunia. Anda pernah lihat setiap setengah menit 5 pesawat mendarat. Devisa negara dari kunjungan saja, baru dari visa on arrival saja itu $18.000. Maaf, $18 juta per tahun. Baru dari visa on arrival saja. Luar biasa. Ya. Nah, adapun yang bergelimang dengan riba, ya tentu karena seperti orang kesurupan yang masukkan sihir. Dari kami anahum qalu innamal bai'u mithlu riba, karena mereka mengatakan sama aja lah Ustaz. Mau syariah konvensional kan cuma beda nama doang, sistemnya sama. Tapi ya beda. Beda. Contoh begini. Pak Gus bilang di saya, Ustaz, ada dana nganggur nggak Ustaz? Untuk apa Pak Gus? Ini kebetulan awal tahun ajaran Ustaz. Istri saya kan ngajar, tapi juga biasa menyediakan kebutuhan seragam sekolah anak-anak. Ini peluang bagus kalau bisnis, jadi seragam sekolah, tas, pokoknya kita drop. Nanti pas bos turun, baru kemudian kita. Oke bagus, kira-kira modal berapa? Kalau Ustaz ada sih 100 juta lah. Ada 100 juta. Ya, gimana pembagiannya bagus? Ustaz bagaimana? Kalau saya mah nggak mau tahu lah, terserah Pak Gus mau apain ke duit, pokoknya 2% lah dari segitu ya. Itu riba, karena ditentukan dari pokok. Atau saya tidak mengatakan begitu, ya Pak Gus pengertian lah kayak yang lain, itu riba. Dari 100 juta berapa kek? Penting. Atau saya nggak ngomong apa-apa, saya nyatat Pak Gus sampai nada tidak. Terus Pak Gus mengatakan, itu riba, karena jadi kan boleh dengan syarat, boleh dengan isyarat. Karena tambahannya dari pokok.
Jadi bagaimana nanti? Ya Pak Ustaz, pokoknya kalau dari 100 juta ini kalau kita drop semua kebutuhan, insya Allah untungnya ya kira-kira bisa sampai 20 sampai 50 juta. Nah, oke, kalau itu berbagi keuntungannya bagus, boleh. Berapa Pak Ustaz? Ya 50-50 lah. Gak bisa dong Ustaz 50-50. Ustaz kan cuma punya duit. Kan saya yang harus cari barang, saya harus melobi kepala sekolah, saya juga yang harus mengedarkan, belum saya mau cuti dari dinas. 70-30 deh Pak Ustaz. Pak Ustaz, gak bisa dong kalau saya kan punya duit, kalau bagus jalan, kalau gak ada duit gak jalan. 60-40 deh. 60-40, aduh. Udah Ustaz, 65-35 lah. Udah 60-40, 60-40. 40% dari saya, 60% dari Pak Agus, deal dari keuntungan. Itu jual. Kalau yang tadi, saya tidak mau tahu Pak Agus mau bisnis kek, mau bangun rumah kek, atau dia mau sekolah lagi, sekolah perwira sana kek, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2% dari 100 juta itu tiap bulan, itu riba, haram. Walau saya tidak menyebutkan bunga, tidak menyebutkan, hanya menyebut pengertian atau hanya ngangkat sidakan. Tapi kalau yang ini jelas pembagiannya dari hasil. Jika 40% bagi saya, 60% bagi Pak. Bulan pertama Pak Agus telepon saya, Ustaz, alhamdulillah semua sudah saya belanjakan dan sudah di-drop. Terus udah ada masukan belum Cap? Belum Pak Ustaz, tunggulah 3 bulan lagi. Jadi bulan ini kita nggak ada apa-apa nih. Oke, bulan ini nggak ada apa-apa. Bulan kedua, Agus telepon saya, Ustaz, alhamdulillah nih mereka udah bayar 50%. Jadi kan, ya jadi hak Pak Ustaz 40% saya sudah transfer dengan uang pokoknya dari pinjaman seluruhnya saya kasih dulu ke Pak Ustaz 40 juta. Bulan depan Agus telepon saya, Ustaz, alhamdulillah sudah lunas semua nih. Saya sudah transfer 60 jutanya lagi, semua uang Pak Ustaz sudah kembali ditambah hak Pak Ustaz yang 40%. Dan oh ya, saya kasih BB untuk Pak Ustaz. Ada tambahan lagi. Nah, itu boleh. Itu namanya bagi hasil. Itulah al-bain, itulah jual. Beda dengan yang tadi. Saya ambil contohnya Pak Agus saja. Kalau dengan bank kan sensitif. Jadi, antum perhatikan beda. Riba itu tambahan dari pokok. Ketika persentase dari pokok itu riba. Ketika tambahannya, berbaginya dari hasil, tentu saja jika hasil. Itulah yang disebut dengan al-bay'. Maka wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tipis bedanya, tapi sangat prinsip. Karena jual beli halal, ya, bagi hasil halal, sedangkan riba adalah. Inilah yang dipraktekkan oleh Muhammad Yunus, seorang yang dapat Nobel di Bangladesh, ya, meminjamkan dana ke masyarakat dengan tanpa susah dan tanpa ini untuk dengan sistem berbagi atas hasil jika bisa. Dan ternyata rata-rata hasil. Ya. Pemanjahu mau'idatu min rabbi, siapa yang sudah datang peringatan dari Allah, sudah dijelaskan di pengajian, ya kan? Mana bedanya segala macam, lalu berhenti, walahu masih wa amruhu ila Allah. Yang lalu-lalu semoga Allah mengampuninya. Ya, jadi ya beralihlah ke syariah. Ya. Wa man ada, tapi siapa yang balik lagi. Jadi suatu ketika Pak, saya ngisi pengajian di komplek Pertamina. Ternyata mayoritas pengajian itu para pensiunan. Para pensiunan. Pas membahas ayat ini pula, ternyata mereka rata-rata para pensiunan yang menyimpan uang pensiunnya di bank-bank konvensional lalu hidup dari bunganya. Jadi setiap bulan itu mereka hidup dari deposito. Sampaikan ini karena ini dia, karena seperti orang kerasukan setan dari mabuk, bukannya sadar dan berterima kasih kepada Ustaz, tapi marah semuanya ke Ustaz. Dia bilang kalau memang nggak boleh tutup aja banknya. Itu mungkin benar apa yang dimaksud kerasukan setan seperti orang mabuk. Begitu diingatkan tuh bukannya sadar, malah marah ke Ustaz.
bilang kan sekarang sudah ada solusi Pak, namanya bank syariah. Sama aja, syariah konvensional, sama-sama ada lebihnya. Kalau memang nggak boleh tutup aja Bang, malah marah tuh Ustaz. Sudah sekian lama mereka hidup dari bunga setiap bulan dari uang pensiun di sini. Kan Pak Ustaz, kami ini kalau udah tua begini usaha apa? Nggak ada. Kita ini tinggal menikmati masa pensiun. Saya tidak menyalahkan Bapak untuk begitu, tapi peringatan Allah tinggal beralih ke yang syariah. Insya Allah ya, tidak mungkin sama. Kalau sama tentu kita tidak akan berjuang untuk mendirikan. Saya pernah nanya salah satu bank syariah, mereka mengatakan, ya Ustaz, kami ini menginvestkan di hotel aja belum berani. Kenapa? Karena hotel masih campur. Kami ini menginvestkan uang-uang nasabah itu betul-betul di usaha-usaha yang halal. Itu ya salah satu yang membedakannya di samping sistem. Kalau bank konvensional nggak mau tahu, mau invest di kepetakan B2 kek, invest di tempat-tempat maksiat nggak mau tahu, yang penting ada untungnya. Itu salah satu yang membedakannya. Yang dimaksud mabuk seperti keras syaitan itu ketika diberikan peringatan bukannya berterima kasih, bersyukur, diingetin, alhamdulillah, lalu beralih malah marah ke ustadznya. Nanya, Ustaz kerja di bank syariah mana? Seolah pesan sponsor. Tidak, saya tak kerja di bank syariah, tapi bersyukur dengan adanya bank syariah. Ya? Kalau berhenti, yang lalu Allah ampuni, berusaha bersama. Tapi kalau balik lagi, apalagi sambil melecehkan, waduh, berat resikonya. Ulaika ashabuna hum fiha khalidun. Para jamaah, di dalam Al-Quran itu biasanya kalau ulaika ashabuna hum fiha khalidun itu kalau dikaitkannya kepada orang kafir, yang ada tambahan hum fiha khalidun itu biasanya kalau Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang kafir. Tapi ini membicarakan bukan menceritakan orang kafir. Orang beriman pun kalau tidak mau berhenti dari riba padahal tahu dan sudah dijelaskan oleh ustadznya, sama. Alhamdulillah. Ulaika ashabuna hum fiha khalidun. Di lanjutan ayatnya Allah kemudian menyebut yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah memadamkan riba, mematikan riba, dan menumbuh kembangkan sedekah. Jadi kalau orang masih berpikir bahwa dengan riba itu cara mudah untuk mendapatkan hasil, masih berpikir cara mudah untuk mendapatkan keuntungan, Allah langsung baik. Allah mematikan riba, yang bertumbuh kembang itu sedekah. Anda berzakat, berinfak, bersedekah, berhibah, itu yang menumbuh kembangkan. Kalau riba mematikan. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim, dan Allah tidak mencintai setiap bentuk kekufuran dan kedurhakaan. Kita punya waktu beberapa menit, silahkan kalau ada yang mau ditambahkan. Wallahu a'lam. Bebas pulsa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Kalau tadi Nama Bapak siapa? Nama saya Samsul Pak. Pak Samsul silakan. Terima kasih. Tidak penjelasan tadi kan kalau kita pinjam pada orang dengan catatan bagi hasil, itu kondisinya kan kalau kita untung. Iya. Kalau kondisinya kita rugi, nah itu resikonya berbagi ya Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus sekali dari Pak Samsul. Jadi jangan lupa Pak, namanya saja bagi hasil. Tentu jika ada hasilnya. Dengan demikian maka tidak berbagi kerugian. Kerugian adalah resiko si pengelola. Cuma nanti si yang punya uang harus memberikan kelonggaran waktu ya bagi si pengelaksana itu, si pengelola itu seandainya terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Misalnya kayak kasus dengan Pak Agus tadi, udah bulan ketiga, Ustaz, afwan Ustaz, kenapa kan?
ini pihak sekolah belum bayar karena bosnya nggak turun lagi sekarang, misalnya kan. Ini kan berarti tidak boro-boro keuntungan, modalnya saja belum tentu balik. Padahal bulan pertama telepon saya udah bilang oke, nggak apa-apa kita tunggu. Pas telepon ketiga turun kebijakan dari Pak Ahok, nggak ada lagi bos, misalnya. Kan bingung nih, gimana Pak Ustaz? Paling saya bilang, ya cobalah antum negotiate dengan kepala sekolah, bagaimana solusinya kalau bos memang tidak turun. Kan itu harus dibayar ke kita. Ya deh, saya kasih waktu deh Pak Ustaz. Berapa lama antum minta waktu kan? Ya 2 bulan lah Pak Ustaz. Oke, 2 bulan antum selesai. Pak Agus tentu bicara ke sekolah bagaimana pembayaran segala macam. Saya tidak mendapatkan hasil karena memang tidak hasil, tapi tidak berbagi kerugian. Jadi menjadi tanggungan bagus untuk mengembalikan modal itu kepada saya. Saat ini kan contohnya karena bisnisnya tadi bisnis seragam sekolah. Karena kalau itu satuannya udah ada yang blok. Jadi kalau sekolah masih mungkin. Nah, jadi tidak berbagi rugi, bagi hasil tidak berbagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak. Masih ada? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Hamdi. Amin. Amir. Amir. Silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan, misalnya kalau kita menjalankan suatu usaha, usaha yang kita jalankan itu adalah dengan proses kemitraan dari suatu badan usaha, gitu ya. Kadang-kadang kita melakukan suatu usaha peternakan yang dari awal itu sudah ditentukan, misalnya harga ternak ini nanti kalau udah keluar panen harga terkininya segini. Kemudian juga ditetapkan dari awal harga pakan segini. Nah, itu apakah boleh seperti itu? Padahal pada saat panen itu nanti harga di pasaran itu bisa juga seperti itu. Iya. Oke. Iya. Jadi yang masuk kategori riba adalah kalau kita menahan barang supaya harga naik. Itulah. Menahan barang supaya hilang di pasaran sehingga kemudian harga naik. Setelah itu baru kita jual. Itu riba. Namanya itu masuk riba, kategori namanya ihtikar. Ihtikar itu menimbun. Jadi menimbun barang supaya harga di pasaran naik, setelah itu baru kita menjualnya. Itu riba. Namanya ihtikar, menimbun, masuk kategori riba. Tapi kalau kita tidak menimbun barang, harga di barang di pasaran tetap biasa. Cuma kita menunda hasil panen ini tidak dijual di musim panen. Namun kita tunda dan itu milik kita dan tidak ada unsur menimbunnya untuk kita jual di saat harga bagus, itu boleh. Makanya bedakan antara sengaja membeli di saat murah untuk menjual di saat panen. Ya, dalam hadis ini dibedakan antara orang yang sengaja membeli di saat murah untuk dijual di harga mahal dengan yang itu memang punya dia tapi disimpan. Misalnya begini, saya punya sawah, ya, katakanlah 10 hektar misalnya. Kemudian panen, hasil panen dikelola oleh yang lain, ya. Setelah dikelola, saya bilang, gimana Pak Ustadz nih, mau dijual nggak? Nggak, masuk gudang aja, harganya lagi nggak bagus. Insya Allah nanti kalau harganya bagus baru kita jual. Nah itu boleh, karena tidak sengaja untuk menimbun. Beda dengan begini, musim panen saya turun, dibeliin semua. Dibeliin semua padi petani di saat murah, kemudian saya simpan di gudang untuk dijual nanti di saat panen. Sehingga ada kelangkaan barang di pasar dan ada niat sengaja untuk menyimpan di saat itu riba. Itu ihtikar, menimbun. Tipis bedanya. Kalau ini memang punya sendiri, kita tidak jual karena harganya lagi nggak bagus. Nanti jual di saat bagus, nggak masalah. Beda dengan sengaja membeli
milik orang lain di saat sepi untuk disimpan baru dijual di saat panen. Itu ada unsur ihtikar, menimbun, dan lebih parah lagi kalau memang sengaja mempermainkan harga. Itu ihtikar atau riba. Nah, jadi yang antum maksud yang mana? Ya, kalau kemitraan ini seperti tadi, sengaja beli di saat murah untuk dijual mahal, itu misalnya masuk kategori riba. Atau mematok harga murah, ya, tapi kemudian dibeli mematok harga mahal, tapi sebenarnya beli di saat murah. Nah itu ada, makanya riba itu nanti cabang-cabangnya banyak kan. Yang termasuk riba itu adalah ihtikar, menimbun, goror itu ketidakjelasan. Ya, beli ikan dalam kolam, beli ikan dalam kolam, kalau kucing dalam karung, kucing gak dijual. Beli ikan dalam kolam, beli buah di pohon hijau, kata kita. Nah, itu banyak macamnya nanti riba itu. Ya, sengaja beli. Saya pernah ceramah di sebuah daerah di Tangerang, di Karawang. Itu panitianya minta dijelaskan tentang itu. Ternyata mayoritas penduduk di sana termasuk Pak Haji itu begitu. Beli sawah beli padi masih di sawah, tentu dengan harga murah, hijau, baru nanti diambil setelah panen. Saya bilang itu namanya mukhadharah, termasuk riba. Mereka pada kagetnya ternyata karena nggak tahu. Jadi Islam belum sampai ke mereka. Islam dalam pengertian yang utuh menyangkut masalah itu. Mereka tahunya Islam sholat, puasa, haji, ngaji, zikir, doa, sholawatan, tahlilan, maulidan, sudah itu. Ketika dijelaskan tentang ini mereka dalam Islam, sampai termasuk kebiasaan menggade sawah, tapi kemudian diambil sawahnya, sehingga orang yang punya hutang itu udah nggak bisa lagi mengelola, diambil sama yang punya duit, selama belum bisa nebus, ya nggak bisa diambil. Ada yang lebih parah lagi, tetap dikelola oleh yang peminjam, tapi hasilnya harus bagi dua. Itu kan sama dengan minjem pakai bunga setengah hasil panen. Dan itu di masyarakat kita hal yang dianggap biasa. Padahal itu adalah riba. Ya. Nah, jadi saya sering berpikir, ya ternyata memang Islam itu belum utuh, belum apa yang disampaikan ke masyarakat. Padahal kalau kita lihat ya, dulu kenapa Islam begitu mudah diterima? Waktu di Madinah, Mus'ab bin Umair atau Rasulullah SAW waktu menawarkan Islam di Bai'ah Aqabah, kenapa begitu mudah diterima oleh orang-orang Quraisy? Karena betul-betul dirasakan sebagai solusi kehidupan. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan jangan mencuri. Ketika itu masyarakat Quraisy itu biasa yang namanya orang-orang kuat menindas yang lemah, mencuri harta-harta rakyat. Begitu dikatakan jangan mencuri, oh ini ajaran luar biasa. Karena benar rusaknya masyarakat kita ini gara-gara kebiasaan mencuri. Terus apa lagi ajaran yang kamu tawarkan itu? Rasul mengatakan jangan berzina. Oh, mereka sadar iya ya, rusaknya masyarakat kita ini kan gara-gara zina. Terus apa lagi? Jangan berperang antar suku. Oh iya, yang membuat kita ini selalu nggak ada persatuan gara-gara kita ini sering berpecah. Terus apa lagi? Jangan makan riba. Oh iya, gara-gara riba orang susah makin susah, yang punya duit makin enak. Dulu itu Islam itu begitu mudah diterima oleh orang-orang Madinah, orang Yathrib, sampai akhirnya Rasulullah hijrah ke sana. Karena yang ditawarkan dari ajaran Islam yang baru dibawa Rasulullah SAW itu semuanya solusi kehidupan. Yang itu adalah penyebab hancurnya masyarakat yang mereka rasakan saat itu. Mencuri, berzina, dulu belum ada istilah korupsi. Mencuri, berzina, yang riba, berperang antar suku. Dulu orang-orang Quraisy berperang antar suku jelas. Ya kan, kafir dengan kafir. Kalau sekarang dari sini teriak Allahu Akbar, dari sini teriak Allahu Akbar, tak sulit sampai. Dari sini juga Allahu Akbar, lo bacok. Dari sini Allahu Akbar, kadek lain loh. Sama-sama Allahu Akbar. Bingung kan polisi.
dulu perang antar suku bukan Islam. Begitu dikatakan jangan berperang antar suku, jangan berzina, jangan mencuri, jangan makan ini, mereka bilang, wah ini ajaran luar biasa, pasti membuat kehidupan kita ini jadi lebih tenang. Apalagi kemudian yang menyampaikannya Rasulullah, apalagi kemudian dari yang diutus ke Yathrib itu adalah Mus'ab bin Umair yang ganteng, pinter, soleh, tutur katanya enak. Dari ganteng juga perlu tuh. Tapi nggak ada bab pinter ngelawak, nggak ada. Nggak perlu, itu nggak masuk. Karena agama ini bukan lelucon. Kalau mau ketawa menonton pelawak sekali. Ustaz, kalau Ustaz nggak bisa ngelawak, nggak laku. Kita tidak mau harus laku. Nggak begitu. Nah, jadi dari apa yang saya alami, ternyata di masyarakat kita itu belum sampai Islam sebagai solusi kehidupan itu. Ketika dikatakan, disampaikan, ya, bagian macam-macam riba, salah satunya seperti itu, ijon, goron, dan sebagainya. Masyarakat kita banyak yang terkaget. Nah, di kalangan kita, para pegawai, itu juga kan terkaget-kaget karena bagi kita yang namanya transaksi perbankan adalah hal yang mainan kita sehari-hari. Juga sekarang harus mulai selektif. Tapi bersyukur sudah ada yang namanya bank syariah yang notabene dilahirkan dari hasil istilah yang panjang. Bagaimana? Ya kan? Di satu sisi perbankan adalah kebutuhan, di satu sisi riba harus ditinggalkan. Keluarlah solusi bank syariah, asuransi syariah, obligasi syariah. Itu adalah solusi setelah tentu dari hasil proses ijtihad yang panjang. Maka jangan sekali-kali mengatakan sama aja. Udah, itu kena ayat ini nanti. Udah, beda. Makanya ada juga karena beda. Dan sekarang kan rame mulai masuk tahun 2000-an itu sampai 2015 ini rame tobat nasional perbankan kata Syafi'anto. Rame-rame bikin unit syariah. Sehingga hampir semua bank sekarang ada syariahnya. Usaha unit syariah. Baik yang dapurnya beda, rumahnya masih satu. Ada yang dapurnya satu, penggorengannya yang beda. Ya silakanlah. Mau nyari yang penggorengannya beda satu dapur, atau dapurnya beda satu rumah. Nah, yang terpenting bagaimana syariat jadi solusi. Bersyukur sekarang sudah bersolusi. Dulu era tahun 9 sebelum lahir Ijmi itu tahun berapa ya? Sebelum lahir itu kan masih paling belum ada bank syariah, baru muncul yang pertama tahun 90-an ketika bareng dengan Ijmi, ketika Pak Harto di akhir hayat. Ya, iya kabare namanya. Enak zaman siapa ya? Jamaah Allah, inilah ngaji tafsir kita siang ini, baru surah Al-Baqarah 275-276. Insyaallah di kesempatan kita lanjutkan kembali. Mohon maaf pada hal yang berkenan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, luruskan pemahaman agama kami wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Sejahterakan dunia kami, tempat kami menapaki kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Sukseskan akhirat kami, tempat kami kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan adalah tambahan segala kebaikan bagi kami dalam umur yang barokah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, yang halal adalah halal, dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil, riba adalah riba, walau dikemas seolah-olah bukan riba, dan berikan kemampuan kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.